需要有你，有你天天与我亲近，我时刻不能忘记，是你赐我每个气息，我多么需要有你，有你天天领我前行，我时刻不能忘记，是你掌管我的生命。缤纷的世界夺不去我的眼，我要定睛在你容颜，因为离了你，就像风筝断了线，飘落在天地之间。忙碌的生活夺不去我的心，我要安静在你面前，因为你同在，是我一生的等候，是我一生的寻求。我多么需要有你，有你天天领我前行，我时刻不能忘记，是你掌管我的生命。我多么需要有你，有你天天领我前行，我时刻不能忘记，是你掌管我的生命。缤纷的世界夺不去我的眼，我要定睛在你容颜，因为离了你，就像风筝断了线，飘落在天地之间。忙碌的生活夺不去我的心，我要安静在你面前，因为你同在，是我一生的等候，是我一生的寻求。我多么需要有你，有你天天领我前行，我时刻不能忘记，是你掌管我的生命。I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back.
cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, and I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you. I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Saat iblis merayuku, aku tolak itu.
们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《当黎明时刻》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian saat pagi. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang layak kami puji dan kami tinggikan, kami datang ke hadapan Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kesempatan, pelayanan, dan juga Tuhan kami hari ini, pagi ini khususnya datang untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami sepanjang ibadah ini, kiranya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, memuji nama-Mu. Dan kiranya ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh mendapatkan berkat rohani yang daripada Engkau ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《全赖主恩典》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengaku dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian semua karena anugerahnya.
亲爱的弟兄姊妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来一起读一段经文，在耶利米书33章第8节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 8。我们一起来念。我要除尽他们的一切罪，就是像我所犯的罪，又要赦免他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. 我们来同心祷告。阿爸天父上帝，我们感谢你，感谢你带领我们今天早上能够来到你面前来敬拜你。首先，我们要以破碎的心，我们要承认主，我们是个罪人。我们要承认，在我们每一天的日子里头，我们常常得罪主，得罪别人。很多时候，在我们所走过的人生里头，我们自以为聪明，我们忽略了你的存在，忽略了你的大能。天父上帝，也很多时候因为别人，因为我们的弟兄姐妹，也会使到我们跌倒犯罪。天父上帝，我们非常虚弱，我们承认，因为我们的肉体，很多时候引导我们跌在罪中。主啊，今天早上，我们恳求主再次赦免我们的一切过犯，再次恳求主借助你牺牲的爱，借助你的宝血，来洗净我们一切的过犯，来更新我们，甚至来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。天父上帝，求你垂听我们认罪祷告，我们也深信，因着你的爱，按照你的时间、你旨意，你将会赦免我们的一切过犯，也不断的来教导我们，让我们的生命是远离罪恶的生命。谢谢主，谢谢主赐给我们这个机会，也教导我们不断的来向你悔改，甚至将过去不义的事情完全远离，完全忘掉。天父上帝，谢谢你垂听我们的祷告，将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。 Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。 第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来齐音经文。 Marilah kita beresponsoria. 信徒不一样。 不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。你们这些淫乱的人啊，岂不知以世俗为友，就是以神为敌吗？
所以凡想要以世俗为有的，就是以神为敌人。你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可藏、不可摸等类的规条呢？因为凡从神生的，就胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。 Umat Tuhan berbeda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 荣耀颂 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru sekolah minggu untuk mempersembahkan sebuah pujian.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terlebih khusus kepada saudara-saudari Jemaat GMI Titus titik kuning ya. Bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah yang ada. Dan walaupun saya rekaman, saya menyampaikan firman Tuhan ini dari Gereja GMI Pangkalan Brandan ya. Dan juga salam dari Jemaat GMI Pangkalan Brandan kepada setiap jemaat yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama memuji Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan berkenan atas pujian kami. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap di antara kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Jaga hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan juga pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-32, saya akan membacakan bagi setiap di antara kita. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pemikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah berani tampil beda. Berani tampil beda. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kisah yang melatar belakangi lukisan daripada perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya. Lukisan ini dilukis oleh Leonardo da Vinci, dan sang pelukis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan hasil karyanya itu.
Bagi Da Vinci, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak sulit untuk menemukan model melukis para murid. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk menemukan model melukis gambar diri Yesus bukanlah perkara yang mudah. Itu yang dikatakan oleh Da Vinci. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menemukan model ini, model Yesus maksud saya, setiap hari dia itu terus berjalan di antara kerumunan orang banyak untuk mencari wajah yang cocok. Lama dia mencarinya. Akhirnya Bapak Ibu, dia bertemu dengan seorang yang bernama Pietro Bandinelli, model Yesus yang cocok menurutnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, selesai melukis wajah Yesus, maka ada satu model lagi yang harus ditemukan untuk menyelesaikan lukisan itu. Dan model ini juga sepertinya jauh lebih sulit ditemukan dibandingkan model wajah daripada si Yesus. Dan model wajah yang terakhir yang harus ditemukan adalah model wajah daripada Yudas Iskariot. Bapak Ibu, untuk model ini selama bertahun-tahun lamanya, Da Vinci itu terus mencari. Sampai suatu ketika Bapak Ibu Saudara-saudari, dia menemukan seseorang yang menurut dia itu bisa memberikan gambar karakter daripada Yudas. Yang tentunya karakter ini jauh berbeda dengan wajah murid lainnya dan wajah daripada Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah menemukan, akhirnya proses penyelesaian daripada lukisan perjamuan terakhir pun dilanjutkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat proses dilakukan, model Yudas ini dia berkata, "Pak Da Vinci, apakah Bapak sudah tidak mengenal wajah saya lagi? Beberapa tahun yang lalu, saya duduk di kursi ini juga untuk dilukis menjadi model daripada wajah Yesus." Dan dengan nada yang berat dia mengatakan, "Saat ini di kursi yang sama saya dilukis menjadi Yudas." Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata perjalanan daripada hidupnya itu merubah dirinya menjadi sosok yang berbeda. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dialami oleh Bandinelli ini juga merupakan tantangan terbesar kita selaku orang percaya di dalam menghidupi iman kepercayaan kita. Adakah kehidupan kita itu bisa tetap mirip Yesus? Atau Bapak Ibu Saudara-saudari, seiring perjalanan kehidupan kita di dunia, malah membuat kita itu berubah drastis dan menjadi mirip Yudas. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini itu mau mengingatkan setiap di antara kita selaku orang percaya, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus hidup dan menjalani kehidupan kita selaku orang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita, orang percaya harus tampil beda dalam sikap dan perilaku. Tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi telah diperbaharui di dalam roh dan pikiran, memiliki hidup baru seturut kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang percaya harus tampil beda dalam sikap dan perilaku. Tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, tapi telah diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, memiliki hidup baru seturut kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita akan bertanya, bagaimana kita harus hidup selaku orang percaya kepada Yesus, sehingga kita bisa tampil beda, bisa menjadi model atau menjadi teladan bagi kehidupan orang dunia yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, hal pertama
yang harus kita perhatikan dan lakukan adalah kita harus berhati-hati terhadap cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu dijelaskan di dalam ayat ke-17 sampai ke-19. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini merupakan teguran daripada Paulus kepada orang percaya yang ada di Efesus. Rupanya pada saat itu ada begitu banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus di Efesus, itu tidak hidup selayaknya orang percaya hidup. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita pikirkan untuk zaman sekarang ini, bukankah hal ini juga banyak terjadi kepada kehidupan orang percaya zaman sekarang ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya bagaimana cara hidup orang yang tidak mengenal Allah yang harus kita waspadai? Firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kita bahwa pikiran mereka itu sia-sia. Mereka tidak berpikir untuk menyembah Allah. Di dalam pikiran mereka itu tidak ada kebenaran. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka tidak pernah memikirkan untuk memuliakan Allah, tapi hanya memuliakan diri sendiri. Mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah kepada berhala ataupun hal-hal lain di luar Allah. Dan Alkitab juga jelas mengatakan bahwa pengertian mereka itu gelap. Mereka buta secara rohani. Mereka tidak mengerti firman Tuhan walaupun sudah dijelaskan kepada mereka. Mereka tidak mengerti akan anugerah keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan juga firman Tuhan mengatakan hidup mereka itu jauh daripada persekutuan dengan Allah. Dan hati mereka itu degil, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hati mereka degil, hati mereka bodoh. Perasaan mereka itu tumpul, dikatakan oleh firman Tuhan. Maksudnya adalah di dalam hati nurani mereka itu mati, Bapak Ibu. Mereka tidak peka dengan dosa, tapi mereka terbiasa dengan dosa. Diri mereka itu serakah pada nafsu, dan mereka mengerjakan kecemaran itu dengan serakah. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal-hal seperti ini itu tidak boleh ada pada kehidupan orang percaya, baik di zaman itu maupun zaman sekarang ini. Kita harus tampil beda dengan mereka. Kita harus berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang tokoh perjuangan kemerdekaan India dengan cara damai bernama Mahatma Gandhi. Di dalam perkataannya tentang Kristus, dia pernah mengatakan satu perkataan yang harus kita camkan dan menjadi evaluasi di dalam kehidupan kita. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari, sepintas perkataan seperti ini itu mengingatkan kepada saya, kepada orang-orang yang pernah saya injili dan saya minta mereka percaya kepada Yesus. Tapi orang-orang ini mengatakan, saya suka mendengarkan perkataan-perkataan Yesus di dalam Alkitab, tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang membuat Mahatma Gandhi itu menolak Yesus? Apa yang membuat orang-orang yang saya injili itu tidak mau percaya kepada Yesus? Kembali saya mengambil perkataan seorang misionaris yang bernama Stanley Jones. Ketika dia berjumpa dengan Mahatma Gandhi, maka dia bertanya tentang kenapa dia tidak mau percaya kepada Yesus. Pada saat itu Stanley Jones itu dia tahu bahwa Mahatma Gandhi ini di dalam ceramah-ceramah yang dia berikan, pidato-pidato yang ada, dia sering mengutip perkataan-perkataan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Kemudian Stanley bertanya kepada Mahatma Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatan keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Bapak Ibu Saudara-saudari tahu apa yang dijawab oleh Mahatma Gandhi. Dia mengatakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda.
Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka seluruh India sudah menjadi Kristen pada hari ini. Itu kata Mahatma Gandhi. Saudara-saudari, ternyata jawabannya. Karena orang-orang percaya itu tidak tampil beda. Tapi hidup orang percaya itu sama layaknya orang yang belum percaya kepada Yesus. Bahkan terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam realita yang ada, kita melihat orang yang belum pernah mendengarkan Injil daripada Yesus sekalipun bisa bersikap lebih baik daripada kita. Andai kata Mahatma Gandhi yang muda pada saat itu, ketika dia pertama sekali melangkahkan kakinya ke gereja, dia itu disambut dengan baik dan diperlakukan dengan baik oleh penerima tamu yang ada di gerbang gereja pada saat itu. Pastilah dia sudah percaya kepada Yesus. Tapi sayangnya pada saat itu pertama sekali dia mau menginjakkan kakinya ke gereja, dia diusir, dihina dan diperlakukan dengan kasar. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini harus menjadi peringatan keras bagi setiap di antara kita yang sudah percaya kepada Yesus. Bahwa di dalam hidup kepercayaan kita, kita harus tampil beda dengan dunia ini. Kita harus hidup seturut kehendak daripada Allah. Ini hal pertama yang harus kita perhatikan, supaya kita bisa tampil beda. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita bisa tampil beda, menjadi teladan model bagi kehidupan orang dunia yang belum percaya kepada Yesus. Firman Tuhan di ayat 20 sampai yang ke-23 itu mengatakan kepada kita bahwa kita harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita percaya kepada Yesus, kita itu sudah lahir baru. Dan kita sudah menjadi manusia baru. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa saat kita percaya kepada Yesus, maka manusia lama kita, yaitu kebiasaan lama kita, sikap dan perilaku buruk kita itu telah mati bersama-sama dengan Yesus. Dan hal ini dilukiskan jelas pada saat kita menerima baptisan kudus. Dan makna akan kematian ini juga jelas digambarkan di dalam baptisan kudus ini. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita dibaptis, tangan daripada pendeta yang menaruh percikan air di atas kepala kita. Nah, disitulah makna manusia lama kita itu telah mati bersama dengan Yesus. Dan kodrat dosa kita itu telah mati dan dikuburkan bersama dengan Yesus. Kemudian pada saat tangan pendeta itu diangkat di atas, ya, diangkat dari atas kepala kita. Di situ digambarkan kita telah dibangkitkan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus menjadi manusia yang baru, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang di dalam Kristus adalah manusia yang baru. Dan manusia baru ini adalah pribadi yang telah diubahkan di dalam roh dan pemikiran kita melalui pengajaran firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Kalau fisik kita itu tetap sama Bapak Ibu, tapi roh dan pemikiran kita itu sudah berubah menjadi baru. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, roh di dalam bahasa aslinya itu juga berarti hati. Di mana hati itu merupakan pusat daripada segala sesuatu yang akan dilakukan dari dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, hati ya merupakan pusat dari segala sesuatu yang akan dilakukan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini Bapak Ibu ditegaskan di dalam firman Tuhan juga. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat ke-18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan dari hati itu timbul apa? Segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.
Jadi dari ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk memiliki hidup yang tampil beda dengan orang lain, hal yang paling utama yang perlu kita ubah adalah hati daripada setiap di antara kita. Karena apa yang ada di dalam hati, itu yang menjadi pemikiran daripada setiap kita. Dan pemikiran itulah yang menghasilkan perbuatan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan telah lahir baru dan memiliki kehidupan yang baru, maka kita harus memiliki hati daripada Yesus yang mengubahkan pemikiran kita Bapak Ibu dan hidup kita. Dan hati dan pemikiran yang bagaimanakah yang dimiliki oleh Yesus, itu semuanya jelas telah dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini juga harus kita praktekkan. Dan hal ini yang bisa membuat kehidupan kita menjadi berbeda dengan dunia orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Ada seorang pemuda, dia itu sepanjang 1 minggu ini sudah mengintai ataupun sudah melihat semua aktivitas yang ada di satu sekolah Kristen asrama putri ya, sekolah asrama putri Kristen begitu ya. Pada saat itu Bapak Ibu, dia sudah tahu kalau hari ini ada pelajaran apa, hari ini pelajaran apa, dan kapan mereka itu tidak ada di dalam asrama. Maka di hari yang dimana mereka tidak ada di dalam asrama, yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler yaitu olahraga keluar, maka di waktu itu Bapak Ibu, pemuda ini menjadi maling kecil. Dia masuk ke dalam asrama putri dari kamar daripada para siswa putri itu dan mencuri sesuatu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat dia itu masuk dan dia mau mencuri ya di dalam satu ruangan asrama putri, ternyata ada salah seorang daripada siswa itu tidak ikut olahraga karena sedang sakit. Jadi pada saat dia membongkar sana sini dan siswa putri ini terjaga, maka dengan tidak sengaja dia mengambil satu bundelan kecil ya yang ada di samping daripada tempat tidurnya, langsung melempar kepada maling itu. Kebetulan pas kena di kepalanya. Dan pada saat itu maling ini melihat sepertinya dompet kecil begitu ya. Maka dia langsung membawa benda itu dan dia lari keluar. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, maling ini pun mencoba melihat apa ya yang merupakan satu benda kecil yang telah mengenai kepalanya. Dia membuka dan di dalamnya dia nampak ada begitu banyak tulisan. Tapi alangkah terkejutnya dia mengatakan bahwa ini adalah buku ajaib. Karena pada saat dia membuka satu bagian ayat, itu nampak bagi dia itu Efesus pasal 4 ayat 28. Di mana ayat ini mengatakan demikian Bapak Ibu. Dikatakan bahwa orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, alangkah terkejutnya pemuda ini. Dia berpikir, ini buku ajaib. Kok bisa tahu ya saya itu pencuri? Dan ini buku bisa menasehati saya itu tidak mencuri lagi, tapi harus bekerja keras menjadi orang yang memberikan kepada orang yang berkekurangan. Singkat cerita Bapak Ibu, dia terus membaca Alkitab ini. Akhirnya sampai suatu hari dia bertobat. Dan sampai suatu hari dia menyerahkan diri sekolah teologi. Sampai suatu hari Bapak Ibu dia menjadi pendeta. Singkat cerita dia telah berumah tangga dan menikah dengan seorang wanita. Dan juga mempunyai keluarga. Nah, pada suatu hari Bapak Ibu, pendeta ini dia mau pergi berkhotbah. Tapi pada saat mau pergi berkhotbah, dia lupa Alkitab kecil yang membuat dia itu bertobat itu taruh di mana. Kemudian dia meminta istrinya untuk membantunya ikut mencari Alkitab itu. Maka singkat cerita mereka bersama-sama mencari dan akhirnya Alkitab itu ditemukan oleh sang istri. Kemudian sang istri itu melihat kepada Alkitab ini.
Dan dia mengatakan, sepertinya saya kenal benda ini. Sepertinya saya tahu Alkitab ini. Kayaknya ini adalah Alkitab saya pada saat saya ada di satu asrama putri, dan Alkitab inilah yang saya pakai untuk melempar maling kecil yang masuk ke dalam asrama kami. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, "Pak, dulu kamu maling kecil itu kah?" Kemudian bagaimana respon Pak Pendeta nih? "Ma, jangan kuat-kuat, malu kalau orang tahu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah satu ilustrasi yang mau menggambarkan bagaimana maling kecil ini pada dasarnya diubah oleh firman Tuhan di dalam hati dan pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita juga tampil beda. Dengan cara apa? Kita diperbaharui oleh firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sehingga kita itu pada dasarnya bisa hidup seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Inilah hal kedua yang pada dasarnya yang harus kita miliki supaya kita bisa tampil beda. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, supaya kita itu pada dasarnya bisa tampil beda dan menjadi model bagi orang yang belum percaya, maka ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus mengenakan manusia yang baru. Kita harus mengenakan manusia yang baru yang dikatakan di ayat 24 sampai 32. Mengenakan manusia baru itu adalah membuang sikap lama kita sebelum kita percaya kepada Tuhan. Kemudian kita memakai sikap dan perilaku yang baru yang telah diubahkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Secara sederhana dari ayat per ayat itu dikatakan kepada kita bahwa kalau dulunya pada dasarnya sebelum percaya kepada Tuhan suka berdusta, maka setelah percaya kepada Tuhan harus menjadi orang yang berkata benar, berkata jujur. Kalau dulunya itu adalah orang yang suka marah, marahnya itu disimpan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya waktu marah juga ya, nama semua binatang yang ada di kebun binatang itu keluar, ada perasaan dendam keluar. Tapi setelah percaya kepada Yesus, marah boleh marah, tapi tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh dendam, tidak boleh lewat sampai istilahnya matahari itu terbenam, Bapak, Ibu. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kalau dulunya adalah orang yang mencuri, harus menjadi orang yang membagikan kepada yang kekurangan. Kalau dulunya adalah orang yang suka cakap kotor, harus menjadi orang yang pada dasarnya suka mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau dulu pada dasarnya kita itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang mendukakan Roh Kudus, maka sekarang harus menjadi orang yang melakukan hal-hal yang pada dasarnya menyenangkan hati daripada Allah. Buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang segala kemarahan, buang segala pikiran yang bertikai dalam hati, dan juga fitnah segala hal yang jahat. Dan kita juga harus menjadi orang yang ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah bukti nyata kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan yang telah bertobat, hidupnya berubah secara total, meninggalkan manusia lama dan memakai manusia yang baru. Dan inilah yang membuat kehidupan kita itu jauh berbeda dengan kita yang dulu, dan jauh berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi intinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia baru itu adalah orang yang sudah bertobat. Bertobat dengan kata lain, kita itu telah berputar arah 180 derajat. Kalau saya pada dasarnya arahnya di sini. Setelah saya bertobat, saya tinggalkan arah ini, saya harus berputar 180 derajat menjadi seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang lama saya tinggalkan, dan yang baru itulah yang pada dasarnya saya kenakan dan saya lakukan. Tapi jangan muternya 360 derajat, Bapak, Ibu. Kalau Anda putar 360 derajat, saya di sini, saya putar 360 derajat, balik lagi seperti ini. Istilahnya bertobat sebentar, balik lagi melakukan yang jahat. Tidak seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
Jadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menjadi kebiasaan dan karakter buruk daripada Anda dan saya, itu harus kita tinggalkan dan diubahkan menjadi manusia baru. Andai kata dulunya kita pemarah, harus menjadi orang yang peramah. Dulunya kita pendendam, harus menjadi orang yang pendamai dan penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, ada satu pepatah Tionghoa yang mengatakan demikian. Ya, Bok Suwira mungkin bisa bantu baca gitu ya. Pepatah itu mengatakan ruru pawi zisi jiu ya, ini jiu bu wen qi chou. Kalau artinya itu secara intisari kata itu mau artinya mau mengatakan bahwa saat kita itu sering berada di daerah yang buruk atau daerah yang jahat, lama-kelamaan hal yang buruk itu akan menjadi hal yang biasa bagi diri kita. Bahkan menjadi perilaku yang kita akan lakukan. Kalau arti secara hurufiah itu sebenarnya begini. Kalau kita itu berada di tempat orang jual ikan asin atau di tempat yang berbau busuk, awalnya kita akan merasa bau Bapak Ibu. Rasanya bau busuk. Tapi setelah 5 menit, 10 menit, bau itu akan hilang. Tapi tahukah Anda bahwa bau itu telah melekat pada diri kita. Dan pada saat orang berpapasan dengan kita, orang akan mencium bau tersebut. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita itu sering bersama-sama dengan orang yang tidak percaya, kita sering melihat akan perilaku-perilaku mereka, maka perilaku-perilaku mereka itu akan menjadi hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan menjadi sama seperti mereka. Sama halnya kalau kita itu setiap hari pada dasarnya selalu membaca firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang percaya, maka hal-hal yang baik daripada firman Tuhan itu akan ada pada diri kita, dan ini yang akan menjadi perilaku kita di dalam kehidupan kita, dan ini akan membuat kita tampil beda Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjadi sosok yang tampil beda, kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, kita telah diubahkan di dalam roh dan pemikiran kita. Yang ketiga, kita mengenakan manusia yang baru. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Kita bisa menjadi manusia yang berbeda dan tampil beda seturut dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini menegur kami. Firman ini mengingatkan kami. Supaya kami bisa menjadi anak-anak Allah yang tampil beda dengan orang-orang dunia ini. Sehingga kami bisa menjadi model, teladan yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Dan membawa orang pada kebenaran Kristus dan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, supaya kami bisa mengenakan manusia baru kami yang telah diperbaharui di dalam roh dan pikiran kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan menjadi saksi Kristus yang membawa lebih banyak orang lagi kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami yang sudah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，我一生求主管理，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, pakai hidupku ini untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
首诗歌为主而活。Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian hidup bagi Yesus.
们将结束今天早上的聚会，我们来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan。我们一起来领受上帝的祝福。当年我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita selama-lamanya. Dan saya sebagai gembala sidang di tempat ini mengharapkan dan menghimbau kepada jemaat Titus yang dikasihi Tuhan untuk selalu disiplin mengikuti ibadah online. Berhubung suasana pandemik yang belum berakhir, kita hanya bisa memakluminya, dan jangan karena suasana seperti ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah setiap hari Minggu pagi jam 10 untuk datang ke hadapan Tuhan, beribadah, memuji, dan belajar firman Tuhan. Pertama-tama kami ingin mengucap terima kasih kepada Pendeta Budianto yang sudah bersedia menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, dan kita berdoa kiranya pelayanan Pendeta Budianto terus diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga, pekerjaan. Kiranya melalui pelayanan Pendeta Budianto dan keluarga terus memuliakan Tuhan, dan Tuhan terus secara berlimpah memberkati Pendeta Budianto dan keluarga. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Budianto. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat perlindungan penyertaan-Nya hingga pada hari ini, marilah kita memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan dengan persembahan-persembahan kita. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau jika Bapak Ibu selama ini biasa melakukan transaksi dengan OVO, bisa juga transfer ke OVO dengan nomor 0812-6357-366 atas nama Mariana. Percaya dan yakin bahwa setiap persembahan yang kita berikan, Tuhan akan semakin memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak jemu-jemunya kami terus menghimbau kepada kita semua untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs online, melalui YouTube. Kiranya melalui persekutuan doa bersama kita ini, kita semakin dikuatkan, kita semakin dihibur, dan kita semakin dipersatukan, walaupun kita hanya bisa mengikutinya dari rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejauh ini saya memantau yang mengikuti persekutuan doa sangat miris, sangat menyedihkan sekali. Berkisar 10 orang atau bahkan 12-15 orang saja. Jumlah kita biasanya lebih kurang 50-an. Marilah kita
semuanya untuk mengambil waktu setiap hari Selasa mengikuti persekutuan doa. Semakin kita datang ke hadapan Tuhan, semakin kita banyak berdoa, yakinlah kita akan semakin dikuatkan. Terlebih bagaimana kita harus menghadapi situasi pandemi pada saat ini. Bagi Bapak Ibu yang di rumah memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, jangan lupa untuk menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan aktivitas-aktivitas yang sangat menarik dan juga ada kuis berhadiah. Biarlah anak-anak kita dari kecil sudah mengenal Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan supaya hingga dewasanya nanti mereka tetap berada di jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga jika di rumah kita memiliki anak muda-mudi yang di tingkat SMA ataupun yang sudah bekerja, ingat dan himbaulah mereka untuk mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contoh Tea melalui aplikasi Zoom, Google Meet ataupun situs YouTube. Biarlah anak muda-mudi kita juga bisa datang ke hadapan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan mereka mengerti di masa muda mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan tentunya hidup mereka kiranya terus bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada satu kabar sukacita kepada kita, yaitu Saudara Suryanto alias Ahok dan Saudari Alira Daily telah melangsungkan pemberkatan pernikahan mereka di kediaman mereka pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Nah, di sini saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita ikut ambil bagian untuk mendoakan mereka. Kiranya keluarga baru yang mereka bina tetap di dalam pimpinan Tuhan. Dan di dalam setiap pergumulan hidup mereka selalu mau mencari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengar kabar pandemi di tahun ini bukannya semakin terselesaikan, tetapi semakin parah. Tetapi sangat disayangkan, masih begitu banyak masyarakat yang tidak peduli ataupun anggap sepele akan hal ini. Oleh sebab itu, di sini saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona ini dengan selalu menjaga jarak, dengan selalu memakai masker, face shield, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi dan berprotein, ambil waktu untuk olahraga, dan untuk sementara tolonglah jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Menahan diri dan bersabar untuk tidak berada di tempat keramaian. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa untuk memakai sarung tangan. Begitu banyak kabar buruk dan kabar yang menyedihkan. Teman-teman, rekan-rekan sekalian yang sudah terjangkit COVID ini, terserang virus ini, sungguh menyedihkan. Mereka harus terkurung, karantina mandiri, atau bahkan ada yang harus dikarantina ataupun diisolasi di rumah sakit. Bahkan jika ketahanan tubuh tidak memungkinkan, maka dia harus meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berarti kita takut mati. Tetapi marilah kita menjaga antara satu dengan yang lainnya. Kita memang beriman kepada Tuhan. Tetapi jika iman tidak dilakukan sebuah tindakan di mana pemerintah sudah melarang, sudah mengingatkan hati-hati terhadap virus corona ini dengan selalu melakukan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita peduli akan negara kita. Marilah kita peduli akan lingkungan kita. Jangan oleh karena kita sendiri, akhirnya kita menjadi batu sandungan, bahkan kita yang membawa penyakit tersebut dan menjangkiti orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan terus berdoa. Kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga virus corona ini bisa segera berakhir.
Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan kuasa singkat pada kita semua. Kita akan ketemu kembali di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Tetap semangat. Shalom.